Oke, kita menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet tadi menyambung pertanyaan kita berdua, Bang Slamet. Kalau kita bicara soal efek endorsement Pak Jokowi di Jawa Tengah tadi, Mas Aji menyampaikan ini works atau berjalan, tapi di Jakarta tidak. Nah, sementara kalau kita lihat di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng, justru PDI Perjuangan ini kalah, tapi di Jakarta ini malah menang. Ini apakah ada tukar guling kekuasaan di antar dua wilayah ini atau gimana? Bisa saya pertanyakan itu nggak? Tentu tidak. Ini soal pertarungan politik. Coba misalnya Jokowi itu mengendos 84 calon di seluruh pilkada. Kemudian konsentrasinya tentu ini persoalan harga diri di Jawa Tengah. Karena sama dengan PDIP, harga dirinya ada di Jawa Tengah. Jadi pertarungan antara Jokowi dengan PDIP justru yang menurut keuntungan adalah Prabowo Subianto. Nah, faktor Prabowo Subianto juga menurut saya yang membuat di daerah lain, misalnya di Banten, itu sangat kuat. Di luar perkiraan orang bahwa Prabowo Subianto adalah pemenang Pilpres di Banten 2014, 2019, 2024. Faktor pengaruh Prabowo sangat kuat. Kemudian ada faktor negatif. Faktor negatif adalah soal politik dinasti, dan ini diangkat gitu. Politik dinasti, keluarga Atut di hampir 20 tahun menang, kemudian juga di saat-saat akhir ada isu negatif lagi soal suaminya Airin yang diangkat indikasi korupsi begitu. Itu menjadi faktor lain di tengah-tengah isu misalnya bagaimana ada pihak-pihak lain yang bergerak. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang bekerja. Lalu di Jakarta, Jokowi ternyata tidak terlalu ngefek kata orang Jakarta di Jakarta. Mengapa? Karena begini ya, Jakarta itu pemilihnya rasional, kemudian terdidik. Nah, Jokowi ini biasanya menang di wilayah-wilayah kabupaten, wilayah-wilayah yang kantong-kantong kemiskinan. Nah, orang Jakarta kemudian berpikir bahwa faktor Anies Baswedan waktu bertarung dengan Prabowo Subianto itu kan suaranya hampir sama, masing-masing 41% ya. Tapi Anies 41,1%, Prabowo 41,6%. 41,6% Prabowo itu diambil dari tambahan pemilih luar negeri. Nah, karena Jakarta tidak ada pemilih luar negeri, maka faktor Anies menjadi dominan. Di lain pihak juga ada faktor Ahoker begitu ya. Yang ini dua yang pernah menjadi raja di Jakarta bersatu. Nah, ini bisa mengalahkan Prabowo dan Jokowi. Oke, jadi tidak ada tukar guling kekuasaan tuh di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Mas Aji juga berpendapat seperti itu nggak? Nggak ada tukar guling kekuasaan antara wilayah Jakarta dan juga Jawa Tengah? Oh ya, saya sepakat karena ini adalah satu koalisi yang sulit ditebak di awal. Artinya ketika masing-masing koalisi menentukan siapa yang maju, baik di Jawa Tengah maupun DKI, targetnya pasti sama-sama menang. Jadi ini adalah pertarungan, bukan tukar guling antara DKI ataupun Jawa Tengah. Yang kedua saya tambahkan tadi ya, bahwa mengapa kemudian efek Jokowi tidak bekerja di Jakarta. Satu, saya pikir kekuatan endorsement Jokowi ini memang tidak bergerak secara maksimal ya. Kita tahu Jawa Tengah, Pak Jokowi banyak turun ke beberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah untuk endorse pasangan Lutfi dan Tas Yassin. Sementara di Jakarta hanya 1-2 titik saja Pak Jokowi turun untuk melakukan kampanye untuk pasangan RK Susono. Yang kedua adalah pemilih Jokowi di 2012 itu mayoritas sudah pindah ke pemilihnya Ahok di 2017, sehingga ketika kemudian Ahok ya yang kemudian mendukung pasangan Pram Rano ditambah dengan pendukung Anies Sandi di 2017 ini bergabung, ini memang menjadi kekuatan yang besar yang sulit sekali untuk ditandingi ya. Jadi faktor Jakarta saya pikir mengapa kemudian efek Jokowi tidak terlalu besar karena memang ada faktor Ahok di situ ya. Baik, kemudian yang juga menarik memberikan kejutan adalah di Banten kalau kita lihat. Bahwa ada ketokohan Airin dengan katakanlah dekat dengan politik dinasti, ada terah Ratu Atut di situ, kemudian kalah oleh Andra Soni Dimyati. Anda jujur saja memang bagi sebagian pollster ya, kejadian di Banten ini adalah satu peristiwa yang mengejutkan dari total 37 provinsi yang melakukan pilkada di 2024 ya, karena hampir semua survei di awal November ya itu menunjukkan bahwa pasangan Airin begitu kuat di Banten ya. Jadi
kami menduga selain faktor memang di sini adalah kantong Pak Prabowo, Pak Prabowo Gibran menang telak di hampir semua kabupaten kota di Banten ya. Ada faktor endorsement dari Pak Prabowo karena ada asosiasi bahwa Andra Soni adalah pasangan yang diusung oleh Gerindra dan Kim Plus ya. Tapi yang kedua saya melihat ya tapi ini memang perlu dibuktikan ya bahwa biasanya ketika ada terjadi perubahan yang begitu luar biasa 1 bulan terakhir atau 2 minggu menjelang hari H, ada faktor mobilisasi yang terjadi secara masif, secara terstruktur yang mungkin ini membawa efek yang begitu luar biasa ke pemilih sehingga memang ada perubahan yang besar. Kita nggak tahu mobilisasi seperti apa yang terjadi, tapi ini memang butuh pembuktian. Tapi saya meyakini bahwa perubahan ini tidak terjadi secara biasa di Banten karena hampir semua provinsi di Indonesia itu terprediksi dari hasil survei terakhir yang dilakukan oleh banyak lembaga survei ya. Baik, ini menarik ya. Tidak terprediksi hasil surveinya mengatakan bahwa Airin memimpin, kemudian begitu di akhir justru malah kalah. Anda melihatnya selain tadi faktor yang sudah disebutkan ada lagi faktor lain? Ya ini memang gempa bumi politik ya, anomali politik, terutama pada 10 hari terakhir gitu. Ada apa? Ini yang harus kemudian diselidiki, dianalisis secara politik, ada apa sesungguhnya. Seperti tadi saya kemukakan, misalnya ya Jokowi itu untuk di perkotaan itu agak sulit. Misalnya ya di Semarang pun kalah kan, pasangan Andika dengan Hendi yang menang. Nah, bagaimana dengan Banten? Banten juga orang melihat tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Belum faktor masyarakat yang terdidiknya masih kurang. Dan ini dugaan-dugaan ada faktor bansos kah atau dipengaruhi kah, itu yang nanti harus dibuktikan. Nah, berbeda dengan kasus misalnya di Jawa Tengah, menurut saya PDIP komposisinya pasangan itu agak keliru karena nasionalis, sementara di Kim Plus adalah nasionalis dan agamis. Masyarakat Jawa Tengah itu masyarakat heterogen. Nah, yang unik kan adalah dulu Ganjar berpasangan dengan Taj Yassin. Saya pikir tadinya kalau Andika berpasangan dengan Taj Yassin itu agak sulit untuk dikalahkan. Tapi pasangan ini ternyata tidak bisa mendapatkan calon pasangan dari kultur agamis. Ini yang kemudian juga mempengaruhi kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan di Jawa Tengah. Selain faktor kalau kita lihat Ridwan Kamil itu dinaturalisasi dari Jawa Barat ke Jakarta, sama Andika juga dinaturalisasi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Jadi tokoh naturalisasi juga pengenalannya belum cukup walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi kemudian ada faktor-faktor lain tinggal kemudian pengenalan yang kemudian komposisinya juga tidak berimbang itu. Oke, jadi kan kalau kita melihat tadi ini kita melihatnya secara heli view, tidak daerah per daerah. 3 daerah ini ada Jakarta, Jawa Tengah dan juga Banten. Ini dengan dimenangkan atau dengan menangnya masing-masing pasangan calon di masing-masing wilayah ini akan memberikan efek seberapa signifikan terhadap faktor-faktor kunci tadi, selain tadi faktor ketokohan di masing-masing daerah ya? Ya, saya pikir yang perlu menjadi catatan penting hanyalah Banten ya, karena kalau daerah lain hampir semuanya variabel kita bisa analisa ya. Faktor kunci tokoh, ketokohan dari masing-masing tokoh, kemudian faktor mesin politik. Walaupun memang Banten mesin politiknya juga solid ya. Dan saya menduga ya bahwa mesin politik Gerindra di 7 provinsi besar yang strategis, salah satunya yang menjadi target kunci untuk dimenangkan adalah Banten ya. Saya mungkin cenderung sepakat dengan tadi bahwa DKI karena calon yang diusung adalah paket Golkar dan PKS, mungkin intensi koalisi partai yang lain itu tidak sebesar daerah yang lain. Misalnya Banten yang memang calonnya berasal dari Gerindra. Ya, jadi ini yang kemudian saya pikir salah satu kejutan yang terjadi ya, khususnya Banten saya pikir menjadi satu kajian yang menarik untuk kita ketahui mengapa kemudian terjadi gempa politik tadi ya. Baik, kita tunggu ya nanti bagaimana kajian gempa politik yang terjadi di Banten dari Mas Ajid. Sekali lagi terima kasih Mas Ajid, terima kasih juga Bang Slamet telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Pemirsa, ratusan warga di Kampung Cihonje, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih bertahan di pengungsian karena kondisi rumah sudah hancur akibat bencana tanah bergerak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang.